خلو منطقیم و خلو محمدین زیدودی و زرعی به نوت یروشلایم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kalian bahwa Yahudi membaca Al-Quran dan hadis, juga buku-buku sejarah Islam, melebihi Taurat ataupun kitab-kitab Yahudi yang lain, yang di sisi lain adalah kitab mereka sendiri? Apakah sebenarnya alasan mereka melakukan hal itu? Mereka membaca dan mempelajari Al-Quran serta hadis untuk mempersiapkan peperangan di masa depan melawan kaum muslim. Perang besar, Armageddon. Sahabat Muslim, Yahudi dan Israel telah secara khusus menanam tipe pohon tertentu di dalam ataupun di sekitaran rumah-rumah mereka. Telah sejak lama kita mendengar dan menerima informasi bahwa Yahudi membuat hutan baru di sekitar West Bank dan Masjid Al-Aqsa, yang di dalamnya ditanami pohon gargat. Pohon gargat bisa disebut sebagai pohon Yahudi. Mengapa bisa demikian? Mengapa pohon gargat dihubung-hubungkan dengan Yahudi? Jika kita mencari sumber literatur tentang hal itu, Bible dan Taurat sama sekali tidak pernah menyebut tentang pohon gargat. Al-Quran dan hadislah sumber yang menerangkan tentang hubungan pohon gargat dan Yahudi. Dinarasikan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum kalian memerangi Yahudi, sampai Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon memanggil kalian, wahai Muslim, wahai hamba Allah, Yahudi bersembunyi di belakangku, datang dan bunuhlah mereka, kecuali satu pohon yang tidak bersuara, yaitu pohon gargat. Yahudi telah melakukan banyak studi. Lalu mereka secara sepihak menduduki Palestina dan tentu saja mereka langsung menanami tanah Palestina dengan pohon gargat. Mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, setiap batu, setiap pohon akan berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi, bunuhlah, kecuali pohon gargat, yang jika mereka bersembunyi di belakangnya, maka pohon itu akan diam. Ini adalah bukti nyata bahwa Yahudi menerima Al-Quran serta hadis sebagai sumber otentik kitab pengetahuan juga tuntunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Yahudi mengetahui kebenaran itu, tetapi mereka menutupi hanya demi melanggengkan kesombongan mereka. Lalu jika Yahudi mengetahui kebenaran, mengapa mereka tidak menyerah atau meninggalkan agama mereka untuk menerima kebenaran itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan utusan yang terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Yahudi pun menolak beliau. Satu-satunya alasan penolakan Yahudi terhadap Rasulullah adalah bahwa beliau orang Arab. Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah umat terpilih, dan lebih dari umat lain. Tidak akan ada nabi yang berasal dari bangsa lain, atau di luar keturunan Bani Israel. Sahabat Muslim, dapat kita lihat betapa munafiknya Yahudi. Mereka menolak Islam dan Rasulullah, tetapi mereka mempelajari dan mempercayai Al-Quran juga hadis. Mereka sangat percaya kepada setiap kejadian yang akan terjadi sebelum kiamat. Dan pengetahuan itu mereka dapatkan dari sumber-sumber Islam. Mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan penyelamat mereka. Mereka mulai mengusik Al-Aqsa dengan tujuan akan mendirikan kuil Sulaiman. Jika Muslim menunggu kedatangan Al-Mahdi, Yahudi menunggu kedatangan Dajjal. Mereka akan bersama Dajjal memerangi kaum Muslim. Dan mereka betul-betul menunggu akan datangnya hari itu dengan penuh semangat. Mereka secara perlahan mengambil alih tempat suci kaum Muslim, Al-Aqsa, Baitul Muqaddas, dan Haikal Sulaiman. Yahudi berdoa di depan tembok besar ratapan setiap hari, menunggu kedatangan Dajjal. Mereka secara besar-besaran menanam pohon gargat. Mereka mempersiapkan dan merencanakan perang besar yang akan segera terjadi. Dan Muslim akan membunuh Yahudi. Kabar tentang Dajjal yang akan segera datang, serta semua tanda-tanda yang telah tergenapi,
tidak boleh sedikit pun diabaikan. Menurut hadis, Dajjal adalah fitnah terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Rasulullah bersabda, "Siapa saja kalian, di mana saja kalian, jika mendengar Dajjal, menjauhlah. Karena jika tidak, kalian akan mendatangi Dajjal dengan kekuatan iman. Dan dengan kekuatannya, Dajjal akan menggoyahkan dan melemahkan iman kalian." Sahabat Muslim, bukan rahasia lagi bahwa hampir seluruh sumber daya alam dunia berada di bawah kendali beberapa negara superpower dunia. Apa yang akan terjadi jika mereka terus mengendalikan negara-negara yang lemah dan layak mendapatkan sumber daya mereka sendiri? Populasi yang tumbuh dengan cepat akan mengkonsumsi dan menghabiskan semua sumber daya yang tersedia. Makanan dan air menjadi langka. Orang mulai kelaparan. Kerusuhan di sana-sini. Bangsa-bangsa akan berperang demi makanan, air, batu bara, tanah, dan kekuasaan. Inilah yang disebut dengan Perang Armageddon. Perang terbesar dalam sejarah dunia. Dan hal ini telah disebutkan di dalam Bible dan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kiamat tidak akan datang sampai kalian berperang melawan Romawi dan menaklukkan Konstantinopel, lalu muncullah Dajjal. Sebagian besar penduduk dunia akan binasa dikarenakan oleh Dajjal." Menakjubkan bahwa Yahudi telah bersiap akan hal ini. Kita sebagai Muslim seharusnya melakukan hal yang sama. Atas nama agama, sahabat Muslim, dapatlah dipetik pelajaran bahwa kita harus bisa mengetahui siapa kawan dan lawan kita. Yahudi mulai hari pertama diutusnya Rasulullah telah mengibarkan bendera permusuhan. Dengan izin dan pertolongan Allah kita akan memenangkan pertempuran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.